Iya, salam untuk kita semua. Iya, selamat datang, selamat bertumbuh kembali. Kita beribadah di tempat ini pada pagi hari yang indah ini. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita, kami persilahkan Bapak Ibu yang terkasih, saudaraku, mengambil saat teduh sejenak. Kami persilahkan. Haleluya, haleluya. Ya, baik saudara yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Dan sebagai pujian pembuka, kita pujikan Tuhan kita katakan kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari data Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Sekali lagi, kasih dari Bapa, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari data Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku, kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku, sekali lagi, mengalir memenuhi hidupku. Mari jemaat Tuhan, kita mulai ibadah ini di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Bawalah aku berjalan dalam hadirat-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Haleluya.
saudara yang terkasih, kami persilahkan duduk kembali. Baik, mari kita serahkan ibadah kita ke dalam pengasihan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat serta syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus, di mana Tuhan memelihara kehidupan kami. Dari kami Tuhan bangunkan hingga pada saat ini ya Tuhan Yesus. Kami sungguh merasakan penyertaan-Mu di dalam kami menjalani kehidupan kami pada saat ini. Dan di dalam kesempatan ini ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami beribadah untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Mari ya Bapa, berkati hati kami. Berikan damai dan sukacita daripada Engkau ya Tuhan, supaya ibadah kami pada saat ini ya Tuhan Yesus berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami ya Tuhan yang ambil bagian pada saat ini. Hamba-Mu, saudara kami Bapak Yosafat sebagai pemusik, Tuhan berkati. Hamba-Mu sebagai pemimpin liturgos, Tuhan berkati. Terlebih-lebih ya Tuhan Yesus, hamba-Mu Bapak Oslan Panjaitan yang akan menaburkan kebenaran firman Tuhan. Mari ya Bapa, urapi secara khusus, biarlah firman Tuhan boleh disampaikan dengan baik ya Tuhan Yesus, dan kami boleh pahami, boleh kami mengerti dan kami laksanakan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, sebelum kami ya Tuhan lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Mu, ampunkan ya Tuhan Yesus segala dosa dan perbuatan kami ya Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu untuk memuji-muji Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi, kami serahkan ya Tuhan ibadah kami pada saat ini dari awal, pertengahan, hingga paripurna, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik saudara yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita sebagai nats pembimbing. Mas terambil dari Mazmur 138. Mazmur 138 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Mazmur 138 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga kita akan baca secara bersama-sama. Namun sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu perikopnya. Mazmur 138 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga, nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Demikian firman Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku, Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Amin. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang menyatakan bahwa Allah kita Allah yang setia, akan senantiasa menyertai kehidupan kita, bahkan menambahkan apa yang di luar daripada pemikiran kita. Ya, mari kita responi firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama. Ya, kita pujikan Tuhan kita dengan pujian sukacita. Kita katakan Allahku dahsyat. Ya, sepertinya lebih pantas kita berdiri karena dikatakan Allah dahsyat, Allahku yang dahsyat.
sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Musik memuji Tuhan. Kita pujikan kembali dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namanya. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama. Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oke, mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus oleh kedahsyatannya. Oke, baik Bapak Ibuku yang saudara yang terkasih, kami persilahkan duduk kembali. Ya, kembali kita akan membuka Alkitab kita sebagai hukum kasih pada pagi hari ini yang terambil dari Matius 22. Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai yang ke-40. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itulah yang menjadi tanggung jawab kita di dalam kehidupan kita sehari-hari di hadapan Tuhan kita. Akan tetapi saudara yang terkasih, kita adalah manusia yang memiliki keterbatasan, tidak mampu melakukan hukum kasih tersebut sempurna di hadapan Tuhan kita. Ya, sebelum kita masuk di dalam doa pengampunan dosa, kita pujikan Tuhan kita katakan bagi Dia.
Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan hidupku. Bagi Dia sejianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kita katakan dengan sungguh-sungguh, Dia Yesus, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan hidupku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Oh, bagi Dia angkatku, Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita tundukkan kepala kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kasih, Maha Pemurah, Maha Penyayang juga Maha Pengampun. Pada saat ini ya Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu untuk mengakui dan menyesali akan dosa-dosa yang telah kami perbuat ya Tuhan Yesus di hadapan-Mu. Mari ya Bapa, kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kami. Dengan pertolongan-Mu ya Tuhan Yesus, biarlah kami boleh mendapatkan sukacita daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Di mana ya Tuhan Yesus kami tidak dapat melakukan hukum kasih-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami dengan sempurna. Kami sering ya Tuhan Yesus lalai untuk melaksanakannya. Kami ya Tuhan Yesus tidak mampu melakukannya ya Tuhan Yesus untuk mengampuni, baik itu terhadap suami kami, istri kami, anak-anak kami, ataupun saudara-saudara kami yang lain ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan Yesus melalui pertolongan-Mu, kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus, melalui curahan darah-Mu ya Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, Engkau ya Tuhan Yesus menyucikan kami. Engkau ya Tuhan Yesus menguduskan kami dari segala dosa-dosa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi atas pengampunan yang Engkau berikan kepada kami. Terpuji-pujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saudaraku yang terkasih, seperti janji Tuhan kepada jemaat
yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus dikatakan sekalipun dosamu merah seperti kermizi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Itulah yang menjadi pegangan kita, yang menjadi sukacita di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan senantiasa memberikan apa yang tidak dapat kita bayangkan di dalam kehidupan kita, karena kita memang tidak mampu melaksanakan hukum kasih tersebut sempurna di tengah-tengah kehidupan kita, baik berkeluarga, bermasyarakat sekalipun. Ya. Dan selanjutnya kita kembali membuka Alkitab kita sebagai berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang terambil dari 1 Korintus 13 1 Korintus 13 1 Korintus 13 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Kita akan baca secara bersama-sama, saudaraku terkasih ya. Namun akan saya bacakan terlebih dahulu perikopnya. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru terambil dari 1 Korintus 13 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga dengan perikop kasih. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk berdembuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun itu tidak ada faedahnya bagiku. Itulah yang menjadi berita anugerah dan petunjuk hidup baru bagi kita. Kita pada saat ini akan diberkati, namun sebelumnya kami undang saudara yang terkasih untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Bersama-sama umat di muka bumi mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang terkasih, kami persilahkan duduk kembali. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menerima firman Tuhan, berita sukacita yang akan disampaikan oleh hambanya. Sambil kita memuji Tuhan, kita katakan, siapkan hatiku ya Tuhan. Siapkan
Berbicaralah melalui firman-Mu, hiburkan yang susah, kuatkan yang lemah. Tegurlah jika ku bersalah padamu. Oh Yesusku, beriku kemampuan untuk melakukan segala firman-Mu. Oh Yesusku, beriku kekuatan untuk mentaati segala perintah-Mu, agar ku capai kesempurnaan sampai Engkau datang. Siapkan hatiku ya Tuhan, berbicaralah melalui firman-Mu, hiburkan yang susah, kuatkan yang lemah. Tegurlah jika ku bersalah padamu, Yesusku. Oh Yesusku, beriku kemampuan untuk melakukan segala firman-Mu. Oh Yesusku, beriku kekuatan untuk mentaati segala perintah-Mu, agar ku capai kesempurnaan sampai Engkau datang. Mari kita satukan hati berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan di hari ini Tuhan Yesus. Kami merasakan hadirat-Mu. Engkau baik Tuhan. Kami mau pada saat ini Tuhan Yesus sama-sama belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi setiap hati kami Tuhan. Mari Roh Kudus jamah setiap hati. Roh Kudus Engkau lembutkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu yang dahsyat itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu ini tidak lebih daripada yang lain Tuhan Yesus. Biarkannya kasih kuasa pengurapan-Mu turun atas kami semua, atas hamba-Mu juga Tuhan. Berfirmanlah Engkau pada saat ini ya Tuhan. Kami jemaat POG GPM siap mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Yesus, dari semua umat Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Shalom. Apa kabar? Iya, luar biasa saudaraku ya, karena kita menerima berkat Tuhan yang luar biasa ya. Sama-sama mungkin ada yang terima THR ya. Tapi saya nggak nyangka jumlah kita banyak ya. Bukan saya aja yang gemetaran, mungkin iblis juga gemetaran lihat jumlah kita yang besar ya. Sekali ngomong amin saudaraku, iblis lari saudaraku ya. Amin. Nah gitu dong saudaraku ya. Baik saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus kita buka Yohanes 8. Saya nggak apa-apa ya Pak David ya, buka masker ya. Kan jaraknya sudah jauh ya. Dan sepertinya corona sudah hampir tidak ada kali ya. Bukan hampir ya, tidak ada kali ya. Ucapkan dengan iman, amin.
Yohanes 8 ayat 4 sampai dengan 11. Kita akan baca bergantian, saya yang 4, saudara yang 5 sampai dengan bergantian seterusnya sampai dengan 11. Dapat semua Yohanes 8? Amin. Ya, kita mulai. Saya mulai duluan ya. Yohanes 8 ayat 4. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Ya, puji Tuhan saudaraku, berbahagialah bagi kita semua yang tadi membaca kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan Yesus disenangkan ketika kita semua menjadi pelaku atas kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, saudaraku, tema renungan kita pada hari ini adalah melatih diri untuk mengasihi. Ya, nah kenapa kok Paulus tambahkan kalimat melatih diri? Ya, padahal kita setiap minggu sudah terima firman Tuhan yang notabene sudah menjadi lambang POK GPM, saudaraku, Matius 22 ya ayat 37 sampai 40 tentang perintah mengasihi. Karena saudaraku, mau nggak mau saudaraku, saya mau kasih tahu faktanya saudaraku ya. Iblis itu saudaraku, roh jahat itu kan dia bergerak berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari hewan yang bisa dimakan. Amin. Orang saudaraku, pinter Bu Mary ya. Iya, orang saudaraku. Ya. Mencari orang, bukan hewan saudaraku. Ya. Dan dampaknya apa saudaraku ketika iblis setan saudaraku berkeliaran mengaum-ngaum cari orang yang bisa diterkam saudaraku, terjadi perceraian. Iya tak? Iya. Perceraian juga saudaraku, iblis juga bergerak di dalam rumah tangga Kristen. Ya, yang katanya Manado saudaraku, orang Kristen. Ya, itu pintu surganya orang Kristen saudaraku. Apakah di Manado tidak ada perceraian? Ternyata ada saudaraku. Ya, iblis saudaraku terus saudaraku bergerak saudaraku. Bukan hanya di rumah tangga, bahkan di gereja-gereja. Di zaman kita sekarang pakai masker saudaraku, iblis never silent saudaraku. Tidak pernah diam. Ya, ngoceh terus saudaraku. Ya. Untuk itu saudaraku, kita melihat kondisi akhir zaman sekarang saudaraku, di mana kasih sudah semakin dingin. Seperti yang dikatakan Alkitab saudaraku, tanda-tanda manusia akhir zaman, kasih sudah semakin dingin. Ya. Coba saudaraku, kalau kita kehidupan sehari-hari di kantor ya, di rumah saudaraku ya, sudah jarang orang say thank you. Ya. Sudah jarang saudaraku orang say terima kasih saudaraku. Jarang saudaraku. Ya, bahkan murid-murid pun habis lulus paling bisa dihitung dengan jari kali ya Bu Yokebet ya, yang ngomong terima kasih kepada guru karena sudah diajar. Ya, sudah semakin turun saudaraku. Ya, taraf kasih kita itu sudah semakin turun saudaraku.
Ya, yang ada orang berlomba-lomba saudaraku ya, kalau misalnya di dalam pekerjaan, di dalam hal apapun, sikut kiri, sikut kanan. Iya tak? Supaya kalau bisa saudaraku mendapatkan pangkatlah segala macam. Tapi bagaimana kita sebagai orang Kristen saudaraku? Apakah kita berbisnis seperti itu saudaraku? Ya, saya yakin dan percaya kalau bisnis kuliner ya seperti mungkin Pak Trimanto ya, itu kalau berjualan dengan kasih, saya yakin dan percaya sekarang aja saudaraku sudah banyak yang datang ya Pak Tri ya. Apalagi ditambah saudaraku dengan kita melatih diri untuk mengasihi ya. Iya saudaraku, sangat penting saudaraku. Saya minta bantuan kepada pemuda untuk membaca, bukan pemudi ya, pemuda, Efesus 6 ayat 24. Bantu saya baca, boleh dong? Pemuda, Efesus 6 ayat 24. Mana nih pemudanya? Ayo berdiri, Efesus 6 ayat 24. Pemuda, kalau Pak Christian bukan pemuda. Silakan. Ya, terima kasih, Nek. Ya. Jadi kasih karunia menyertai semua orang. Ya, kita kan orang juga, ya toh? Berarti kita juga harus mengasihi Tuhan kita siapa? Yesus Kristus. Jadi perintah mengasihi itu sudah jelas sekali saudaraku adalah perintah dari Tuhan. Nah, kenapa tetap terjadi perceraian? Kenapa tetap terjadi percecokan? Kenapa tetap terjadi pertikaian? Bahkan saudaraku bunuh-membunuh saudaraku. Karena itu tadi kasih sudah semakin dingin. Makanya kita saudaraku sebagai jemaat PUGPM tidak hanya berkata, Matius 22 ayat 37 adalah perintah saling mengasihi sama manusia dengan segenap hati dan bla bla bla. Tapi kita pada saat ini sama-sama yuk berkomitmen untuk apa? Melatih diri untuk mengasihi. Amin? Iya, harus dengan konsisten. Iya. Baru saudaraku kita bisa saudaraku memiliki hak penuh saudaraku kepada keselamatan. Ya, loh kenapa Pak Ustaz? Ya kalau kita tidak mau mengampuni, ketika kita simpan itu terus dendam saudaraku, ketika kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun saudaraku, dendam tetap kita bawa, sama aja kita membunuh orang saudaraku. Tidak dapat hak penuh memasuki keselamatan itu saudaraku. Ya. Nah dari peristiwa Yohanes 8 ayat 4 sampai dengan 12 saudaraku, ada hal-hal yang perlu kita bisa pelajari bersama-sama saudaraku. Amin. Ya, supaya apa saudaraku? Supaya kita melatih diri untuk mengasihi. Ya, ini di tahun 2022 di bulan Mei saudaraku, sebelum lebaran kita berkomitmen saudaraku untuk melatih diri lebih mengasihi. Yang pertama, kita bisa melihat Yohanes 8 ayat 4 sampai dengan 6 saudaraku ya. Saya bacakan sekali lagi. Lalu berkata kepada Yesus, siapa yang berkata ini? Orang-orang ahli Taurat. Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Artinya apa? Yesus juga tahu saudaraku perempuan ini memang tertangkap basah berbuat zina. 5. Musa dalam buku Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Ayat 6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Tuhan Yesus, ya kan? Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Tuhan Yesus. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ya. Jadi yang pertama saudaraku, bagaimana kita bisa melatih diri untuk mengasihi? Apa saudaraku? Mendengar. Mendengar tanpa mencela. Mendengar tanpa menyela, ya. Kita lihat saudaraku, Tuhan Yesus saudaraku
diajak ngomong sama ahli Taurat dan bla bla bla. Memang benar kan, dalam Musa hukum Taurat memerintahkan kita untuk lempar perempuan yang berbuat zina sampai mati. Benar nggak? Benar, saudaraku. Tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia diam, bungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah, mendengar tanpa menyela. Ini orang ngomong itu, saudaraku, orang curhat, ya. Kalau saya konseling, saudaraku, ya, pelayanan konseling, kalau yang kita sedang layani, saudaraku, kita dengarkan dulu, ya. Jangan kita sela, ya. Saudara pernah lihat kasus dulu Manohara kalau nggak salah, ya, pengacara Hotman Paris Hutapea melawan pengacara kalau nggak salah dari seberang Malaysia. Itu saudaraku, Pak Hotman ngomong bla 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 bla, yang sana ngomong bla 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 bla, saudaraku. Sing didengar siapa? Ya, saya aja yang mendengar bingung, saudaraku. Tapi itu tugas pengacara. Jangan kita praktekkan di dalam rumah tangga kita. Katakan amin. Aminnya dikit, cuma Pak Simon aja. Amin. Iya, saudara, kita sama-sama belajar, ya. Jadi di rumah tangga pun, saudaraku, ketika istri, saudaraku, menurut ahli dari mana ya, saya baca tadi, ya. Ini namanya Board Panda, ya, dalam bukunya The Female Brain yang diterbitkan pada tahun 2006 oleh Lon Brisedin MD. MD, saudaraku, ya. Menyatakan, ini saya mohon maaf dulu kepada kaum wanita, ya, bagi istri saya juga, ya. Wanita itu mengatakan kalau ngomong 20.000, saudaraku, 20,000 words in one day, saudaraku, dalam satu hari 20.000 kata. Wow, saudaraku, ya. Nanti coba bapak-bapak, teman saya mau hitung, ya, mulai dari bangun tidur istri saya ngomong sudah berapa nih sampai dia tidur, saudaraku, ya. Nyampe nggak 20.000, saudaraku? Nah, puji Tuhan, saudaraku, bukan saya membela kaum pria, ya. Kaum pria cuma sedikit, saudaraku, ya, sepertiganya, cuma 7.000 kata, ya. Saya nggak minta kaum pria untuk tepuk tangan, jangan, ya. Nanti kita, saudaraku, tidak dimasain, ya. Artinya apa, saudaraku? Wanita, saudaraku, kalau dia yang ngomong, nah kita kaum bapak juga nggak mau kalah. Kita juga ngomong, saudaraku. Akhirnya apa yang terjadi, saudaraku? Pertikaian, perselisihan, meningkat, saudaraku, perceraian. Kalau sudah perceraian, bingung, saudaraku, masalah gono gininya, saudaraku, ya, masalah anaknya ikut siapa, saudaraku. Itulah pekerjaan siapa? Iblis, ya. Jangan mau, saudaraku. Untuk itu kita pada hari ini, saudaraku, kita melatih diri, saudaraku, untuk kalau bisa pasangan kita lagi ngomong, ya, gitu, saudaraku, ya. Suami, saudaraku, kita juga harus mendengar tanpa kita sela, saudaraku. Istri ngomong stop, gitu kan. Menurut firman Tuhan, gitu kan. Wah, seorang wanita harus tunduk kepada laki-laki. Sambung lagi, saudaraku, wanita. Menurut Alkitab, laki-laki harus mengasihi. Pintar tuh Pak Darmuji, ya. Iya. Tapi kalau semua pakai Alkitab, saudaraku, iblis ketawa aja, saudaraku. Nggak takut iblis, ya. Karena apa? Alkitab dipakai untuk pertikaian, percecokan, bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nggak terjadi, saudaraku, damai sejahtera dalam keluarga. Tetap saja saudaraku, ya. Nah, saudaraku, kita harus melatih diri mengasihi dengan apa? Dengan mendengar tanpa menyela. Ini rumusnya luar biasa, saudara. Dalam pekerjaan juga, ya. Kalau kita seorang pimpinan, kalau kita anak buah dengar pimpinan itu paling seneng, saudaraku, kalau didengar. Iya. Tapi kalau disela, gitu, saudaraku, ya. Dia paling seneng kalau kita dengar, saudaraku, ya. Jangan kita potong, ya, kalau pimpinan lagi ngomong, ya. Walaupun salah biarin dulu, saudaraku, ya. Nanti kalau sudah salah, tiba saatnya kita ngomong. Nah, saudaraku, ya. Saya minta bantuan lagi, saudaraku, kepada kaum bapak-bapak. Amsal 18 ayat 13, saya tolong dibantu.
Amsal 18 ayat 13. Bapak-bapak, silakan. Amsal 18 ayatnya yang ke-13 demikian firman Tuhan. Jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Ya. Terima kasih Pak Mangujat, Tuhan memberkati. Jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar, apa katanya? Kebodohan dan kecelakaan ya. Jadi silent is gold, kadang-kadang diam itu emas. Benar saudaraku ya. Bukan hanya peribahasa tapi firman Tuhan loh yang berkata ya. Jadi saudaraku, kita harus dengar dulu permasalahannya apa saudaraku ya. Jangan kita dengar suatu laporan cuma sepotong street gitu ya. Langsung kita bereaksi padahal belum selesai kalimatnya ya kan. Untuk itu saudaraku, mendengar tanpa menyela itu salah satu latihan diri untuk mengasihi. Amin. Ya. Kemudian kita lanjut lagi saudaraku ya. Yang kedua saudaraku, kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 10 saudaraku. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Nah saudaraku, yang mau saya sampaikan dari kalimat ini saudaraku adalah di dalam kita melatih diri melihat contoh Tuhan Yesus dalam peristiwa Yohanes 8 ini saudaraku, terutama ayat 10. Kita lihat Tuhan Yesus itu ngomong saudaraku, tadi setelah dia silent, setelah diam, dia ngomong, tapi tidak sedikit pun dia mencela. Nah ini juga saudaraku, kunci sukses saudaraku, kita melatih diri untuk mengasihi. Tadi kita mendengar tanpa menyela, sekarang kita kalau ngomong gak usah mencela saudaraku. Ya, jangan kita saudaraku ikut-ikutan memvonis. Ya, kalau kita ikut-ikutan memvonis, Tuhan Yesus ikut-ikutan memvonis, yang terjadi apa? Mungkin di ayat yang selanjutnya dalam Kisah Para Rasul atau Roma, perempuan ini saudaraku disebutkan lagi berbuat jahat lagi. Nah, tapi kita lihat saudaraku, ayat perempuan ini berbuat zina cuman di Yohanes 8. Tidak sampai di Wahyu disebutkan lagi saudaraku. Kenapa? Karena dia sudah mengalami pertobatan. Nah saudaraku, jadi kalau perintah Tuhan Matius 28 yaitu beritakanlah Injil kepada segala makhluk, bisa kita lakukan, bisa saudaraku. Nek ngomong saudaraku apa? Jangan mencela, jangan menghina, jangan kita berkata sesuatu yang negatif. Oh memang pancene sampean iki goblok tenan saudaraku. Ya, karena firman Tuhan yang berkata, ya, menurut ucapanmu engkau dibenarkan. Ya, nek kita ngomong, waduh istriku wis ayu tenan saudaraku. Ya, harapan bapak-bapak nggak usah beli make up yang mahal-mahal ya, ngomong wah awakmu wis ayu gitu ya. Nah, istrinya senang nggak? Senang saudaraku. Ya, bahkan dia tambah lagi beli make up saudaraku ya. Supaya tambah ayu meneh saudaraku. Ya, iya saudaraku. Jadi berbicara saudaraku, kita nggak usah tambah imbu-imbu mencela. Ya, nek bisa kita ngomong itu menghibur saudaraku. Ya, nek bisa kita ngomong itu menguatkan. Ya, kalau ada berita duka di WA ada nggak yang ngomong? Kalau kita kan semuanya berkata, kami sekeluarga turut berduka cita dan sekiranya Tuhan Yesus memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ada nggak yang sih ngomong, kami sekeluarga turut mensyukuri atas meninggalnya si A gitu kan, syukur gitu. Ada nggak yang ngomong kayak gitu? Nggak ada saudaraku, karena kita ingin membangun saudaraku. Itu artinya saudaraku, kita melatih diri saudaraku berbicara tanpa mencela. Di dalam pelayanan konseling juga saudaraku, kalau kita melayani konseling saudaraku, kita berbicara senantiasa mendukung, membangun, ya kan, kasih solusi firman Tuhan, ya. Jangan kita bilang mangkane to awakmu wis tuwek masih ae lirik kanan lirik kiri to
rasakno gitu kan. Jangan saudaraku, ya. Kita harus senantiasa mendidik, menghibur. Maka kita ngomong makanya nek jadi pria itu sing api, ya toh. Jadi pria itu seorang imam gitu kan. Iya, memimpin keluarganya menjadi lebih baik saudaraku. Ya. Berbicara tanpa mencela saudaraku, luar biasa dampaknya saudaraku. Gereja POGPM mau penuh dengan mujizat, katakan amin. Kalau ngomong nggak usah mencela, ya. Amin. Ya. Mau di medsos kah, mau di WA kah, mau di mana, nggak usah mencela. Ya. Nggak api, ya. Nih orang Kristen itu perintah Tuhan itu mengasihi. Nah, tertutup ya sih ya. Ini materi khotbahnya ketutup nih. Ya. Jadi saudaraku, kita mau melihat gereja POGPM itu ada pertobatan, kita mau melihat gereja POGPM ada kesembuhan, ada pemulihan. Nah, cangkem kita saudaraku ojo nyindir, menghina, mencela, ojo saudaraku. Ini wong Batak ngomong Jawa ya. Jangan saudaraku sekali-sekali ya. Itulah saudaraku permainan setan saudaraku. Ya, iblis yang bermain di belakang itu saudaraku. Ya, apakah orang yang mencela itu saudaraku dia tanpa ada dorongan? Ada. Yang dorong siapa? Yang jelas bukan Pak Oslan saudaraku, tapi iblis saudaraku yang dorong dia sehingga dia saudaraku mencela, menghina orang lain saudaraku. Ya, melatih diri saudaraku untuk mengasihi dengan berbicara tanpa mencela. Contohnya siapa? Tuhan Yesus. Dan kita melihat apa? Perempuan ini saudaraku apa? Bertobat saudaraku. Pingin lihat orang maju saudaraku, kita katakan sing api saudaraku. Pingin lihat anak kita berhasil dengan luar biasa, ngomong si api saudaraku ya. Bilang sama istri kita, bilang sama suami kita, walaupun Pak perutmu sudah buncit, engkau tetap suami yang paling ganteng di mataku. Ya dong saudaraku ya. Masa di mata ibu orang lain saudaraku ya, tetangga sebelah ya repot ya saudaraku ya. Iya saudaraku ya. Kemudian saudaraku yang terakhir, ya pas ini Pak Mangunjak ya. Yohanes 8 ayat 11. Jawabnya, tadi kan Tuhan Yesus tanya, adakah seorang yang menghukum engkau? Jawab perempuan itu, tidak ada Tuhan. Tidak ada satupun yang menghukum perempuan ini, saudaraku. Api enggak? Api, saudaraku, luar biasa ya. Kalau zaman sekarang boro-boro, saudaraku ya. Langsung dibawa ke aula lah ya, ke pendopo, dikerubungin rame-rame saudaraku ya. Wah, pokoknya segala macam hujat. Tapi ini api saudaraku, luar biasa. Firman Tuhan ini luar biasa saudaraku ya. Tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Wow saudaraku, luar biasa ya. Melatih diri untuk mengasihi saudaraku dengan apa? Mengampuni saudaraku tanpa syarat. Ya, ada orang kan saudaraku, kamu pokoknya harus berdamai dengan dia. Bisa enggak? Bisa, tapi dengan syarat. Dia harus bayar semua hutang segala macam saudaraku. Wah, repot dah urusannya saudaraku. Dengan syarat dia harus bawa pinahan 50 kilo gitu misalnya kan. Wah, saudaraku, ya, mengampuni tanpa syarat, tanpa embel-embel, ya. Tuhan Yesus saudaraku di sini tidak ada embel-embel saudaraku, ya. Aku pun tidak menghukum engkau, ya. Dan kita pun saudaraku tidak ada hak kita saudaraku untuk menghakimi orang saudaraku, ya. Ya, haknya kita apa? Yaitu mengampuni, ya. Apalagi nanti saudaraku setelah lebaran ya, kami sekeluarga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin gitu kan. Ya, mengampuni tanpa syarat. Kami sekeluarga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kalau dikasih ketupat. Wah, itu kan ada syaratnya saudaraku, ya. Tapi saudaraku, contoh daripada di sini Tuhan Yesus tanpa syarat saudaraku. Nek ngomong itu Pak Oslan gampang. Iya saudaraku. Nek lakoni angel, bukan nggak bisa, angel, susah, dang boi, saudaraku ya.
Bukan dangbuy. Kalau susah tuh apa ya? Sulit ya, bahasa Bataknya saya lupa deh. Ya, jadi susah saudaraku. Kenapa? Karena kita manusia ini masih ada apa? Ego. Ya, masih ada sombongnya. Saudaraku ya. Iblis saudaraku sering kipas-kipas kita ya. Emang dia itu siapa dibanding dengan kamu? Orang apa-apa nih. Nah, saudaraku ya. Jadi wajar toh nek kamu marah-marahin ya. Gak usah diampuni, gak usah dimaafkan kata iblis. Sudah wajar, pangkatmu kan lebih tinggi. Wah, saudaraku. Egonya masih ada saudaraku ya. Untuk itu saudaraku, coba deh saudaraku ya. Kita pada saat ini mengambil komitmen melatih diri mengampuni tanpa syarat, tanpa dendam, tanpa embel-embel ya. Coba saudaraku kalau praktek, saya sudah berapa kali praktek saudaraku ya, dan tetap praktek ya. Tetap kita melatih diri terus saudaraku sampai Tuhan Yesus memanggil kita atau sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kita tetap latihan terus ya. Ibaratnya seorang olahragawan mau menjadi pemenang, dia harus gimana? Melatih saudaraku. Demikian juga kita umat Tuhan, mau sampai kepada keselamatan hidup kekal di sorga, memang itu sudah pasti menjadi milik kita. Tapi Tuhan menuntut kita kerjakan keselamatan dengan apa? Dengan takut dan gentar saudaraku ya. Artinya kita tidak berhenti ya. Ketika kita mengampunin orang itu, waduh, rasanya di dada ini plong saudaraku ya. Ada itu bos itu saudaraku ya, marahin saya depan orang banyak saudaraku. Wow, di sini saudaraku, kamu nggak tahu saya ini anak raja di atas segala raja, kamu giniin saudaraku ya. Malamnya ditegur sama Tuhan saudaraku, saya angkat tangan, Tuhan Yesus ampunin saya, berkati si bos saya ini. Wah saudaraku, rasanya itu seru gitu. Dan saudaraku, saya melihat perubahan bos itu saudaraku, dengan saya saudaraku CS ya, bahkan sampai sekarang lebih CS. Wah, saya diajari cara untuk mengontrol emosi segala macam ya. Saya ketawa aja gitu kan, tapi nggak apa-apa, saya dengarkan saudaraku ya. Artinya apa saudaraku? Artinya kalau kita itu mengampuni tanpa embel-embel, wow saudaraku, luar biasa. Berkatnya bagi kita ada saudaraku ya. Kita boboknya lebih enak, lebih nyaman ya toh kalau kita mengampuni. Kan firman Tuhan, sebelum matahari terbit saudaraku, ada nggak ayatnya? Ada kan ya? Sebelum matahari terbit ya. Terbenam. Oh ya, benar Bu Selvi ya. Berarti saudara masih ada di sini ya. Sebelum matahari terbenam saudaraku ya, kita sudah harus memaafkan saudara kita saudaraku ya. Jadi saudaraku ya, di tengah-tengah kasih yang sudah semakin dingin, semakin jahat saudaraku, mari kita sama-sama praktekkan diri ya untuk salah mengasihi ya. Dan kita melihat manfaatnya tadi luar biasa saudaraku ya. Jaminan penuh kepastian hidup kekal di surga menjadi hak penuh kita saudaraku ya. Karena kita melatih diri terus saudaraku untuk mengasihi saudaraku. Memang susah, tapi kalau kita ada kerinduan dan kita minta pertolongan kepada Roh Kudus, saya yakin dan percaya bersama dengan Tuhan Yesus kita bisa lakukan perkara yang besar. Bisa saudaraku ya. Minimal praktek dulu saudaraku dalam rumah tangga kita ya. Kepada anak kita saudaraku ya, kepada istri kita, kepada morotua saudaraku, kepada orang tua kita ya. Yang kedua saudaraku, manfaatnya apa saudaraku? Kita bisa melihat berkat itu tercurah bagi kita saudaraku. Ketika kita belajar mendengar tanpa mencela saudaraku, mendengar tanpa menyela dan berbicara tanpa mencela dan mengampuni tanpa ada syarat saudaraku, kita bisa melihat itu kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Katakan amin saudaraku ya. Dan yang terakhir saudaraku, kita bisa melakukan penginjilan pribadi lewat kehidupan kita ya, dengan melatih diri untuk mengasihi orang lain, mengasihi Tuhan. Kita itu saudaraku sudah melakukan penginjilan pribadi. Kenapa?
karena kita bisa melihat orang lain bertobat, karena kita mengasihi orang lain. Amin. Ya, puji Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik di sorga, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bagaimana firman-Mu lewat Yohanes 8 mengajari kami ya Tuhan, melatih diri seperti Engkau Tuhan Yesus untuk mengasihi. Kami mau Tuhan jemaat POGPM pada hari ini berkomitmen Tuhan. Kami mau melatih diri setidaknya dalam lingkup rumah tangga kami Tuhan. Kami tidak mau melihat iblis mengobrak-abrik rumah tangga orang Kristen. Mari Tuhan, urapi kami pribadi lepas pribadi. Beri kekuatan kepada kami Tuhan. Yes, urapi kami Tuhan. Berkati komitmen kami pada saat ini. Kami mau berkomitmen Tuhan, melatih diri kami untuk mengasihi. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang menegur kami, yang mengajak kami untuk melatih diri mengasihi. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata kebenaran firman-Mu, dan biar kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang bekerja terus bagi kami semua yang hadir di tempat ini. Tuhan, kami mau pada saat ini bersama-sama berdoa syafaat Tuhan. Kami tidak pernah berhenti. Kami berdoa terus Tuhan untuk Sugar Group Company, PT Gula Putih Mataram, PT ILD, PT SIL, PT ILP. Kami yakin dan percaya Sugar Group Company akan mengalami kemajuan yang dahsyat di tahun-tahun mendatang. Kami yakin dan percaya itu Tuhan, sebab Engkau melihat masih ada kami walaupun sedikit orang Tuhan berdoa, tidak pernah berhenti kami Tuhan memohon kepadamu Tuhan, supaya perusahaan ini Engkau berkati melimpah, supaya semua karyawannya diberkati dengan luar biasa, supaya perusahaan ini melalui kemajuan yang pesat Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus, berkati, urapi Tuhan keluarga besar Bapak Gunawan, keluarga besar Ibu Li Tuhan, direksi manajemen, bahkan kami semua karyawan Tuhan. Kami doakan supaya kami boleh bekerja sama memberikan yang terbaik bagi perusahaan ini Tuhan. Berkati semua supplier, kontraktor, tenaga tebang sekalipun Tuhan harian, berkati Tuhan Yesus. Kami serahkan perusahaan ini dalam tangan pengasihan, dan kami melihat dengan iman tahun-tahun mendatang Sugar Group Company akan mengalami kejayaan demi kejayaan di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat bangsa Indonesia. Kami melihat Tuhan Yesus Engkau pelan-pelan mengadakan pemulihan. Kami melihat Tuhan dalam COVID-19 ini Tuhan, Engkau menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami mohon Tuhan Yesus, biarlah Engkau Tuhan Yesus memulihkan Tuhan Yesus Indonesia dari COVID, dari dampak-dampaknya, dari dampak pendidikan, kesehatan, kesejahteraan. Tuhan Yesus Kau pulihkan Tuhan. Dan kami berdoa khususnya Indonesia. Kami berdoa Tuhan, Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Indonesia Tuhan, Engkau curahkan hujan pertobatan daripada Engkau Tuhan. Indonesia Tuhan, banyak gereja-gereja yang diberkati, banyak gereja-gereja yang boleh dibangun Tuhan Yesus, semua atas anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan, sehingga Indonesia Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan, kami juga berdoa buat gereja POGPM. Terima kasih Tuhan, sampai sekarang Tuhan Yesus, walaupun kami mengalami badai masalah dalam kehidupan kami pernah Tuhan Yesus susah beribadah, kami tetap ibadah online Tuhan, karena kami tetap mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Dan sekarang kami boleh ibadah fisik, itu semua atas anugerah dan kebaikan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan kami Tuhan Yesus merindukan Tuhan Yesus kebebasan penuh Tuhan. Dan kami melihat Tuhan Yesus, tidak lama lagi Tuhan Yesus kami boleh Tuhan Yesus melihat kebebasan itu ya Tuhan. Berkati para majelis Tuhan, berkati Bapak Darmuji Tuhan, berkati Pak Bambang Tuhan Yesus, berkati Pak Firman, Pak Kandes sebagai penatua mereka Tuhan. Mereka sudah memberikan waktu mereka Tuhan Yesus, hidup mereka Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan Yesus, yang memakai mereka semakin luar biasa.
Berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, berkati anak-anak mereka Tuhan. Satukan hati semua para pelayan-Mu majelis Tuhan. Demikian juga dengan hamba-Mu Karis Tuhan. Engkau urapi dan berkati juga hamba-Mu Tuhan. Selama dia melayani di sini Tuhan, Kau pakai hamba-Mu dengan lebih luar biasa lagi. Kami juga jemaat-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus, Engkau berkati urapi kami Tuhan. Satukan setiap hati kami Tuhan. Boleh kami bersama-sama dengan majelis dan hamba-Mu Karis Tuhan, untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Urapi kami, kesatuan hati boleh terjadi Tuhan, karena Roh Kuduslah yang menyatukan setiap hati pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga tetap berdoa memohon, mungkin dari sekian banyak ibu-ibu Tuhan, masih ada mereka yang memohon siang dan malam berdoa kepada Engkau Tuhan, memohon supaya mereka boleh mempunyai anak Tuhan Yesus, boleh mengandung. Mari Tuhan, kami yakin dan percaya berkat Abraham jadi milik kami semua. Kami yakin dan percaya tidak ada yang mustahil. Kami yakin dan percaya Engkau jawab, Engkau jawab, Engkau jawab Tuhan. Jawab Tuhan Yesus setiap permohonan ibu Tuhan yang rindu Tuhan untuk mengandung Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas Ibu Gesang, Ibu Agus, Ibu Puji Lestari yang sudah Engkau berikan karunia buah kandungan Tuhan. Berkati Tuhan Yesus buah kandungan yang ada Tuhan, sampai dengan kelahiran sehat sempurna adanya. Berkati juga ibunya Tuhan Yesus. Kami melihat dengan iman kesempurnaan terjadi dalam peristiwa kelahiran mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Kami juga Tuhan Yesus mengangkat tangan, kami berdoa bagi jemaat, bagi orang tua kami, bagi mertua kami Tuhan Yesus yang sedang sakit, atau anak-anak kami Tuhan dimanapun mereka berada. Kami angkat tangan, kami mohon kepadamu Tuhan Yesus, biarlah Engkau Tuhan Allah yang mengasihi, Allah yang menyediakan kesembuhan. Kami melihat dengan iman kesembuhan terjadi bagi jemaat, bagi orang tua mertua kami yang sedang sakit. Di dalam nama Yesus kami melihat kesembuhan terjadi, mujizat terjadi. Yes, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami juga berdoa buat anak-anak kami Tuhan yang sedang sekolah PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, baik yang ada di dalam site maupun yang di luar site Tuhan. Kami angkat tangan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa biar anak-anak kami Tuhan dalam studi mereka Engkau berkati luar biasa. Jadikan menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses dalam sekolah, bahkan mereka boleh ke depannya menjadi pemimpin-pemimpin dalam bangsa ini Tuhan Yesus. Berkati, urapi anak-anak kami Tuhan. Lindungi mereka Tuhan dari pengaruh-pengaruh dunia ini yang menyesatkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah ya Tuhan doa dan permohonan kami yang boleh kami sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Pak Oslan atas firman-Nya yang memberkati kita semua supaya kita belajar mengasihi. Terlebih dahulu kita akan mengasihi, mempraktekkannya di lingkungan keluarga, dan selanjutnya hingga kita di masyarakat. Iya, untuk meresponi firman Tuhan, kita pujikan Tuhan kita katakan, andaikan aku dapat lakukan yang luhur mulia. Bahasa cinta. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa kasih,
ayat baitnya yang kedua. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dapat Padamu ya Tuhanku, ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Baik saudaraku yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang sudah kita berikan, yang sudah kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Namun sebelumnya saya akan bacakan sebagai pengnats firman Tuhan. Kita memberikan persembahan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala hal. Berkecukupan di dalam segala hal, segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Demikian firman Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan kita iringi pujian kita katakan, betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, kita katakan kembali, betapa hatiku berterima
sebagai alatmu seumur hidupku. Ya, mari kita serahkan persembahan yang sudah kita berikan di dalam Tuhan. Kembali kami datang mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana hingga pada saat ini senantiasa Tuhan memelihara kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan yang sudah kami siapkan dari rumah kami masing-masing. Mari Bapa, berkatilah persembahan ini, jadikanlah ini sebagai alat-Mu, pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi, khususnya di POGPM ini ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, biarlah tangan Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami semua, bahkan melimpahkan berkat-Mu ya Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan kami. Kami juga ya Tuhan Yesus yang mengelola persembahan ini, biarlah melalui tuntunan dan hikmat daripada Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kami, sehingga persembahan boleh untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi, kami serahkan ya Tuhan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, saudara yang terkasih, mohon kita dengar-dengaran sebentar untuk boleh kami bacakan. Kami segenap majelis mengucapkan selamat ulang tahun yang berulang tahun di bulan ini ataupun di minggu-minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan Bapak Ibu saudara yang terkasih. Biarlah senantiasa berkat Tuhan melimpah di tengah-tengah kehidupan saudara dan kita semua. Baik, yang pertama saya akan bacakan pengumuman, yaitu warta keuangan. Total persembahan keseluruhannya beserta diakonia Rp1.764.000. Pengumuman yang pertama, ibadah Minggu 8 Mei 2022 akan dilakukan di Gereja Hosing 1 pukul pagi jam 9.30 dan sore jam 18 atau jam 6. Ibadah keluarga tanggal 5 Mei 2022 sektor A beribadah mandiri di rumah masing-masing dengan pembawa firmannya adalah renungannya Bapak Christian Cahya, dan di sektor B beribadah di gereja yang akan dilayani sebagai pelayan firman oleh Bapak Edo Panggabean dengan liturgosnya Bapak Darmuji dengan pemusiknya Bapak Daud Sulaksono. Untuk kantong persembahan yang sudah hari ini kita lakukan adalah 2 kantong, 1 untuk kas dan 1 untuk perpuluhan. Majelis menghimbau untuk taat melakukan protokol kesehatan bagi yang kurang sehat dapat beribadah di rumah masing-masing untuk sementara. Oke, demikian berita sangkakala untuk warta jemaat pada pagi hari ini. Pak Ketua, adakah hal sesuatu? Oke, sudah cukup. Baik saudara kami terkasih, tiba kita di penghujung ibadah pada saat ini. Kita pujikan sambil kita mengiring langkah kita beranjak ke rumah kita masing-masing. Kita pujikan kembali Tuhan kita, Yesus menginginkan daku. Bapak Ibu yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya bersinar, bersinar, bersinar.
Mari jemaat Tuhan sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami sebagai berikut. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita pulang dari tempat ini dengan sukacita, dan biarlah kita menjadi saksi-saksi Tuhan dengan kita melatih diri, mengasihi dimanapun kita berada. Mari kita angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan, kita menerima berkat. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Duduk dan bersaat teduh sejenak. Terima kasih. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.